Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkahnya, atas karunia-Nya, atas kesempatannya saya diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan syarat UAS ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Rifa Umuna. Saya mahasiswa semester 3 dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Persis Garut. Pada mata kuliah ini yaitu mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian dengan membahas mengenai mengelola sedih. Teman-teman semuanya, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54. Allah mengatakan bahwa Aku menciptakan kamu dalam keadaan yang lemah. Dari lemah menjadi kuat, dan dari kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Nah, kenapa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah? Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa kenapa manusia itu lemah, karena memang terlahir dalam keadaan lemah. Gak mungkin kan ketika masih bayi gitu ya, udah bisa lari, udah bisa jalan, udah bisa ngomong, bukan nangis gitu ya, tapi berbicara, enggak kan. Nah, jadi dalam keadaan lemah ini manusia itu melalui beberapa tahapan, dari mulai bayi, tengkurap, merangkak, berjalan gitu ya, dari bisa ngomong sehingga tumbuh menjadi manusia yang dewasa. Dewasa itu dari umur 17 tahun ke atas. Nah, di mana dewasa ini merupakan transisi dari lemah menjadi kuat, seperti itu. Nah, meski kita terlahir dalam keadaan lemah, tapi Allah juga membenci kepada hamba yang berperilaku lemah. Ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan pula kamu merasa sedih, hati kamu merasa sedih, sebab kamu itu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah ketika kaum muslimin itu kalah dalam perang Uhud. Nah, tujuannya Allah itu ingin menguatkan semangat umat muslim. Allah itu ingin umatnya itu tetap teguh dalam keimanan. Allah tuh ingin umatnya itu tetap optimis dan gak putus asa. Jadi ayat ini sebagai penguat Allah kepada kaum muslimin pada saat itu, bahwa kamu tuh jangan lemah, kamu jangan sedih, kamu tuh paling tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah. Kenapa kita gak boleh lemah? Kenapa kita jangan merasa lemah? Karena dengan kita lemah, kita tuh semangatnya tuh akan hilang. Kalau semangat hilang, kita tuh akan berhenti berjuang. Karena apa? Sesulit apapun keadaan yang menimpa diri kita, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa bersedih hati. Intinya jangan merasa lemah, dan teruslah berusaha semaksimal apa yang kita bisa. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini untuk berjuang. Kalau dahulu zaman Rasulullah, berjuang itu identiknya dengan mengikuti peperangan. Lalu kalau zaman kita peperangan sudah tidak ada, apa yang harus diperjuangkan? Misalnya ketika kita punya sesuatu, punya keinginan, dan itu diperjuangkan gitu ya.
jangan lemah dan harus diperjuangkan. Misal nih, ada pasangan suami istri, dia belum memiliki keturunan dan ia punya hajat, dia punya keinginan untuk memiliki anak. Apakah harus diam? Apakah harus merasa lemah? Tentu tidak. Hal yang harus dilakukan adalah berjuang. Dengan cara apa? Misalnya mendekatkan diri kepada Allah, merubah pola makan, konsultasi ke dokter, datang ke dokter. Intinya kita melakukan ikhtiar semaksimal yang kita bisa. Kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Terus bagaimana ketika kita ngerasa udah melakukan semua usaha, melakukan semua cara agar kita bisa mencapai keinginan kita, tapi hasilnya itu tidak sesuai yang kita harapkan? Maka ayat selanjutnya, wala tahzanu. Allah bilang, kamu jangan sedih, kamu jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Allah bilang kayak gitu. Karena apa? Karena Allah itu nggak suka orang yang berlarut dalam kesedihan. Karena sejatinya manusia itu hanya bisa berencana dan berusaha. Itu ranahnya manusia. Kalau misalnya urusan hasil, itu adalah ranahnya Allah. Allah yang menentukan hasil dari usaha yang kita lakukan. Lalu gimana sih caranya agar kita tuh nggak berlarut dalam kesedihan? Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa sedih itu adalah fitrah, sedih itu adalah anugerah, sedih itu adalah natural. Ya, ketika kita sedih karena kehilangan atau tidak sesuai ekspektasi, itu adalah suatu hal yang wajar. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan sedih yang berkepanjangan? Hal yang harus kita lakukan adalah sabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yakin bahwa ketentuan Allah, ketetapan Allah itu hal yang terbaik untuk kita, hal yang paling baik. Kita tuh nggak tahu apa-apa, itu yang terbaik, teman-teman. Kita harus yakin bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik untuk kita, meskipun tidak sesuai apa yang kita inginkan. Teman-teman semuanya, orang yang sedih itu butuh hiburan, orang yang sedih itu perlu dihibur, orang yang sedih itu perlu obat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya menghibur kita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bahwa kamu itu adalah orang yang paling unggul, kamu itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya, dengan syarat kita tuh memiliki keimanan. Allah bilang kita tuh manusia yang unggul. Kamu jangan sedih, kamu jangan lemah. Kamu itu orang yang paling unggul jika kamu beriman. Bagaimana sikap orang yang beriman? Mereka yang tidak putus asa akan ketetapan Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Teman-teman semuanya, jangan pernah berlarut dalam kesedihan. Karena kita adalah manusia yang paling unggul. Allah bilang kita adalah manusia yang paling tinggi derajatnya, karena kita adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ditandai dengan mereka itu tidak pernah putus asa akan Allah. Mereka tidak pernah putus asa dari Allah. Jadi tetap semangat, tetap berusaha, karena kita hidup di dunia ini untuk berjuang. Jangan pernah lelah, jangan pernah bersedih, karena Allah bersama kita. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari mengelola sedih kita berdasarkan dari ayat-ayat Allah. Jangan pernah berlarut dalam kesedihan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.